Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Allah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu keluargaku, hari ini saya akan berbicara tentang gereja yang bertumbuh. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai gereja, gereja bukanlah sebuah gedung saja. Gereja bukan hanya sekedar tempat beribadah. Tetapi kalau kita melihat konteks dari kata gereja dalam bahasa Yunani yaitu eklesia. Eklesia bukan bicara tempat, tapi bicara mengenai orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Jadi dengan kata lain, gereja itu adalah kita orang-orang percaya. Gereja itu adalah saudara dan saya yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, sebagai gerejanya Tuhan, kita harus bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Sebagai gerejanya Allah, kita harus menjadi gereja yang sehat, gereja yang hidup, gereja yang memuliakan Allah. Nah, pagi ini kita akan belajar saudara dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, ada sebuah fakta tentang gereja yang mati. Ada satu fakta tentang gereja yang dikutuk Tuhan, gereja yang tidak diberkati Tuhan. Di ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Di sini Yesus menegaskan bahwa bukan setiap gereja yang berseru saja yang menerima hidup yang kekal. Bahkan di ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyah daripadaku, hai sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini adalah gambaran tentang gereja yang mati. Ini gambaran tentang gereja yang tidak hidup, tidak diberkati Tuhan. Saudara, gereja yang mati tidak dikenal oleh Allah. Gereja yang mati adalah gereja yang tidak dikasihi oleh Allah. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi gereja Tuhan yang hidup, gereja Tuhan yang bertumbuh menjadi pribadi yang memuliakan Allah. Saudara, saya pelajari dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 ada dua hal penting bagaimana kita menjadi gereja yang hidup. Yang pertama, perhatikan ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan apa saudara? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bagaimana menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang hidup, gereja yang diberkati, dan gereja yang memuliakan Allah? Yang pertama, jadilah pribadi yang melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu, seberapa sering kita baca firman Tuhan? Seberapa sering kita hafal firman Allah? Seberapa sering kita memberitakan firman Allah? Maka saya katakan, sejauh itulah kita melakukan firman itu. Sejauh itulah kita mengerjakan firman itu. Sejauh itulah kita menghidupi firman itu. Bapak Ibu, gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang melakukan firman Tuhan. Pagi ini saudara, saya mengingatkan engkau sebagai hamba Allah, sebagai anak-anak Tuhan, saya mengatakan, jadilah anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Lalu yang kedua saudara, di ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang kedua saudara, bagaimana menjadi gereja yang bertumbuh? Yang kedua adalah mari mengenal Allah dengan melakukan kebaikan demi kebaikan. Saudara, mari kenal Tuhanmu. Jangan cuma tahu Tuhanmu. Jangan hanya kita paham di logika kita bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi mari kita mengenal Dia dalam hubungan yang intens, dalam hubungan yang dekat
sehat dalam doa-doamu kepada Allah. Bangun komunikasi yang dekat dengan Tuhanmu. Dan tentu lakukan perbuatan-perbuatan baik. Orang yang mengenal Allah, dia tidak melakukan kejahatan. Orang yang mengenal Tuhan, dia tidak akan melakukan kejahatan, tapi melakukan kebaikan demi kebaikan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, yang kedua, gereja yang sehat adalah gereja yang mengenal Allahnya dan melakukan perbuatan baik. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Jadilah gereja yang hidup dan bertumbuh, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Shalom, Tuhan berkati kita semua.